Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih ya saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah join di pertemuan untuk mata kuliah ilmu ukur tanah pada malam hari ini. Sebelumnya selalu diingatkan untuk yang belum absen kehadiran, segera absen kehadiran dulu di Webex ya, absen kehadiran dulu di Webex agar nanti bisa direcord. Oke, sebentar saya mau share materi dulu ya. Oke, untuk malam hari ini masuk ke bab 3 ya. Untuk pertemuan pekan lalu sudah bab 2. Kemudian materi untuk yang malam ini perhitungan planimetris sudah saya upload juga di Google Classroom. Jadi nanti silahkan di download materi ini kemudian dipelajari. Temanya adalah penghitungan planimetris. Setelah dipelajari kesalahan dan angka penting dari kegiatan belajar sebelumnya dalam pengukuran, perlulah dipelajari bagaimana perhitungan jarak, azimut, dan sudut pada bidang planimetris dihitung. Pada prinsipnya, perhitungan dalam ilmu ukur tanah menganggap bahwa jarak dan sudut berada pada bidang proyeksi atau bidang datar. Sebelumnya suara saya jelas ya, bisa didengar ya? Jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, oke. Oke, kemudian adapun standar kompetensi dan indikator yang hendak dicapai. Ya, ini ya, standar kompetensinya. Yang pertama adalah standar kompetensi. Mahasiswa mampu memahami hubungan jarak, azimut, dan sudut. Indikator keberhasilannya adalah mampu menghitung secara sederhana jarak, azimut, dan sudut dari dua atau lebih titik yang diketahui koordinatnya. Seperti itu ya. Menghitung jarak dan azimutnya, termasuk lengkap dengan koordinatnya. Seperti itu. Oh ya, coba sebelumnya diaktifkan dulu videonya, kameranya. Saya screenshot sebentar. Kalau di Google Meet nggak bisa terlihat semua ya. Ini beberapa aja. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan materinya. Itu tadi standar kompetensi dan indikator keberhasilan ya. Jadi mahasiswa mampu menghitung jarak, kemudian menentukan azimut termasuk lengkap dengan koordinatnya. Seperti itu. Kemudian juga menghitung konversi antar satuan jarak
derajat kerajaan atau ke grade dan sebaliknya ya. Penghitungan planimetris. Ketika surveyor melakukan pengolahan hasil-hasil pengukuran, banyak dijumpai penghitungan antara lain penghitungan jarak, sudut, azimut, dan koordinat-koordinat atau perubahan-perubahan antar besaran-besaran itu. Perlu dipahami sejak awal, pengukuran yang dilakukan oleh seorang surveyor itu berada pada bidang topografi, sedangkan hasil-hasil plotting atau penggambaran disajikan pada bidang datar. Gitu ya. Oleh sebab itu, untuk keperluan yang teliti, misalnya pada survei geodetik, hasil-hasil ukuran tidaklah serta-merta secara langsung dapat dihitung dengan menggunakan aturan trigonometri, tetapi harus dilibatkan kelengkungan elipsoida bumi. Karena apa? Karena metodenya metode geodetik, sehingga ada perbedaan di sini antara yang sudah kita pelajari di awal dulu ya. Ada dua metode untuk pengukuran berdasarkan tipe asumsi terhadap kelengkungan bumi. Yang pertama planimetris, yaitu menganggap bahwa bidang tanah yang sedang kita ukur ini dalam bentuk datar ya, dalam bentuk datar dan mengabaikan adanya lengkungan bumi. Sedangkan metode geodetik ini lebih kepada tetap memperhatikan kepada realitanya ya, realitanya bahwa bumi itu berbentuk lengkung seperti itu, sehingga bidang tanah yang diukur memperhatikan bentuk pelengkungan bumi ya, atau elipsoida bumi. Oke, yang pertama jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Nah, jadi ada dua, ada langsung oleh meteran. Adapun yang tidak langsung biasanya digunakan untuk survei tachymetry, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian selain itu, terkadang surveyor perlu mendapatkan hitungan jarak-jarak dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya, misalnya pada keperluan cek lapangan, stakeout, atau pengambilan batas. Dalam hal ini, jarak antar dua titik merupakan garis hubung terdekat antar dua titik tersebut. Contohnya pada gambar di bawah ini ya. Nih, gambar 3.1. Ada koordinat di sini, koordinat titik A definisikan sebagai XAYA, dan ada koordinat titik B definisikan sebagai XBYB, gitu ya. Nah, jarak antara titik A dan titik B didefinisikan sebagai DAB. Nah, seperti itu. Oke, ini rumus di sekolah dulu kita ya, SMP atau SMA. Jarak dari titik A ke B yang didefinisikan sebagai DAB adalah akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min A dikuadratkan ya. Pelajaran kita dulu matematika. X itu absis, Y itu ordinat sumbu Y. Keterangannya, pengurangan absis atau ordinat boleh saja terbalik, hasilnya akan tetap sama. Karena apa? Karena dikuadratkan ya, minus kalau dikuadratkan menjadi positif. Jadi boleh saja bolak-balik boleh, asalkan absis dikurang absis ya, dan ordinat dikurang ordinat. Jangan absis dikurang ordinat atau ordinat dikurang absis, nggak ketemu, ntar nggak nyambung ya. Oke, sebentar, not responding PDF-nya. Nah, ini adalah tadi jarak datar, jarak lurus. Kalau ini adalah jarak lengkung ya, garis lengkung, bukan jarak dari dua titik ya, tapi garis lengkungnya beda ya. Kalau yang tadi jarak antar dua titik lurus, kalau ini garis lengkung antara titik A dan titik B. Nah, ini contoh soal. Diketahui absis dari ordinat A adalah 100,21 meter, ordinat dari titik A 14,71 meter.
dan absis dari B 150,28 meter dan ordinat dari B 5,56 meter. Nah, maka jaraknya berdasarkan rumus tadi matematika, absis dikurang absis ditambah ordinat kurang ordinat mendapatkan ini 50,9 meter gitu ya. Kemudian contoh lagi, absis dari ordinat A sekian minus, kemudian ordinat dari ordinat A 14,71. Nah, kenapa di sini minus? Karena berarti titik acuannya, titik A ini adalah berada di sebelah kiri biasanya, atau di bawah dari koordinat garis referensi. Garis referensi itu adalah garis yang dijadikan acuan sebagai misalnya sebagai dudukan dari teodolit misalnya ya. Sebagai garis acuan dudukan dari teodolit atau dari total station atau dari tempat kita yang kita jadikan sebagai referensi titik acuan. Sama saja walaupun dia nanti negatif ya. Nah, seperti ini. (150,28) dikurangi minus 10,21 dikuadratkan gitu ya, ditambah ordinat dari B minus dikurangin ordinat A 14,71 dikuadratkan, hasilnya jarak dari AB adalah 161,8 meter pembulatan. Contoh lainnya gitu ya. Nah, ini contoh lainnya seperti ini sama. Nah, itu mengenai jarak. Kemudian selanjutnya mengenai azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut ya, besarnya sudut atau didefinisikan sebagai bearing dalam bahasa Inggris yang dibentuk dari suatu referensi meridian atau utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya, karena berupa satu lingkaran penuh. Arah utara ditunjukkan dengan azimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan dengan azimut 90 derajat, selatan azimut 180 dan barat 360 derajat ya. Barat 270 Pak. Barat 270, timur laut dengan 45 derajat. Iya betul, barat 270. Kalau selatan tadi 180 ya, utara 0. Utara 0. Arah tenggara ditunjukkan dengan azimut 135, arah barat daya 215, arah barat laut 215. Nah, jadi utara itu 0, kemudian karena satu lingkaran penuh maka maksimumnya adalah 360 derajat. Azimut negatif atau yang melebihi dari 360 misalnya, maka harus diubah menjadi besaran positif ya. Jadi range nilainya di antara 0 dan 360 gitu ya. Ya, ini contohnya azimut minus, maka harus dikonversi menjadi minus 40 ditambah 360, maka sama dengan azimut 320 derajat, sehingga azimut minus 40 itu sama dengan azimut 320 derajat gitu ya. Nah, ini sama
sama dengan pelajaran lingkaran dulu ya di sekolah matematika. Azimut 780 derajat, maka sama dengan nilainya azimut 60 derajat. Gitu. Pada salib sumbu kartesian dengan pusat salib sumbu O, terdapat perbedaan antara ukur tanah dengan matematika dalam hal putaran dan kuadran. Jadi ada sedikit perbedaan antara teori matematika dulu. Sudut pada matematika dihitung dari sumbu X berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan ya. Sedangkan sudut dalam azimut dihitung dari sumbu Y. Kalau matematika kan acuannya sumbu X, berlawanan jarum jam biasanya. Nah, sedangkan di hal ilmu ukur tanah, azimut ini dihitung dari sumbu Y. Seperti tadi disinggung sebelumnya bahwa utara itu referensinya 0 derajat ya, azimut 0 derajat untuk utara, sehingga azimut dari ilmu ukur tanah ini dihitung dari sumbu Y dan searah jarum jam. Ini ya, sesuai dengan gambar 3.3. Dulu kan kalau kuadran di matematika, kuadran pertama ini berarti X positif, Y positif. Kalau kuadran kedua X negatif, Y positif ya. Kuadran ketiga X negatif, Y negatif. Kuadran keempat X positif, Y negatif. Itu kalau di matematika ya. Nah, sedangkan kalau di kuadran di ilmu ukur tanah, referensinya itu dimulai dari Y, searah jarum jam. Dari Y ya. Ini di sini kuadran 1, kemudian kuadran keduanya X positif, Y negatif, kuadran tiganya X negatif, Y negatif, kuadran keempatnya X negatif, Y positif. Ya. Nah, ini sedikit perbedaan dari teori matematika yang sudah biasa kita pelajari dan teori kuadran di ilmu ukur tanah. Oke. Secara sederhana, azimut antara dua titik A dan B memiliki koordinat yang bisa dihitung dengan rumus ini ya, azimutnya. Azimut antara titik A dan B yaitu arcus tangen dari apsis B dikurang apsis A dibagi ordinat B dikurang ordinat A gitu. Oke, misalnya di sini ya, ada titik A, ada titik B. Kemudian kita akan menghitung azimut dari AB. Gitu ya. Azimut dari AB, ingat tadi bahwa teorinya referensi atau acuan yang digunakan di azimut ilmu ukur tanah sumbu Y, selalu sumbu Y ya. Selalu sumbu Y dan juga diarahkan searah jarum jam gitu. Sehingga ketika diperintahkan untuk menghitung azimut dari AB, maka artinya adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu Y searah jarum jam ke garis AB gitu ya. Sekali lagi, ketika diperintahkan untuk menghitung azimut dari AB, maka artinya adalah harus dihitung sudut yang dibentuk oleh sumbu Y searah jarum jam ke garis AB. Oke, nanti kita banyak latihan di sini. Not responding kadang PDF-nya. Udah absen semua di Webex? Udah? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, mantap. Sudah Pak.
Responding, sebentar ya. Responding. Hasil hitungan arkes tangan mungkin bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Jika positif, azimut mungkin terletak di kuadran 1 atau 3, ya. Dalam hal ini, azimut terletak di kuadran 1 jika hasil dari pengurangan XB kurang SA positif atau lebih besar dari 0. Sandiakala ini nggak ada suara. Kenapa ya? Kenapa? Ada yang tahu masalahnya apa? Nggak ada suara. Yang lain bisa dengar nggak suara saya? Dengar Pak, jelas. Suara Bapak. Si Sandiakala ini kok nggak bisa dengar? Oh, dia di ini, di Webex ya. Lupa mungkin. Tolong kasih tahu Sandiakala Ning di Google Meet. Tolong kasih tahu. Di Google Meet. Oke. Lupa mungkin. Oke, nah begitu ya. Arkes tangan itu bisa nilainya positif, bisa juga nilainya negatif. Jika positif, maka kemungkinan terletak di kuadran 1 atau 3. Dalam hal ini azimut terletak di kuadran 1 jika nilai dari XB dikurang XA lebih besar dari 0 atau positif, dan nilai YB dikurang YA positif. Oke, begitu ya. Dan terletak di kuadran 4 jika XB kurang XA negatif atau lebih kecil dari 0 dan YB dikurang YA negatif lebih kecil dari 0. Untuk azimut yang terletak di kuadran 3, hasil hitungannya ditambahkan 180 derajat. Sedangkan untuk azimut yang terletak di kuadran 1, hasil hitungannya ditambahkan 0 derajat. Oke, jika hasil arkes tangan negatif, azimut mungkin terletak di kuadran 2 atau kuadran 4, ya. Dalam hal ini azimut terletak di kuadran 2 jika nilai dari XB min XA positif besar dari 0, YB min YA negatif lebih kecil dari 0. Nah, ini teorinya, nanti akan lebih kita pahami di praktek ya, perhitungan. Perlu diketahui bahwa tanda hasil hitungan arkes tangan jangan diubah menjadi positif, tapi dibiarkan apa adanya, ya. Jangan diubah menjadi positif, tapi dibiarkan apa adanya. Kalau negatif ya biarkan negatif gitu. Seperti itu. Nah, misalnya ini. Itu nih untuk arkes tangan ya, bukan azimut. Kalau azimut tadi diubah ke positif, ya. Kalau azimut atau besarnya sudut, karena nilai rentangnya antara 0 derajat sampai 360 derajat, sehingga kalau negatif disesuaikan. Nah, sedangkan nilai arkes tangan dibiarkan apa adanya. Kalau negatif ya negatif, positif ya positif gitu ya, untuk yang nilai arkes tangan. Tapi kalau nilai azimut tetap kita ini sesuaikan. Kalau arkes tangan tetap dibiarkan apa adanya gitu ya. Oke. Oke, ini contoh soal. Diketahui absis A sekian, aksis ordinat A sekian, kemudian diketahui absis B sekian, ordinat B sekian.
diperintahkan untuk menghitung azimut yang terbentuk dari garis AB. Masukkan rumusnya seperti ini: arcus tangan XB min XA dibagi YB min YA. Arcus tangan dari ini ya dibagi ini negatif, maka arcus tangan dari hasil pembagian ini dapatkan 45 derajat 27 menit 4 detik, atau biasanya kalau di dalam koma tinggal dijadikan 45, berapa derajat itu aja, nggak masalah. Oke, tadi ini penjelasannya. Kuadran 1 XB min XA positif, YB min YA positif. Kuadran 1. Kuadran 2 XC min XA positif, ordinatnya negatif. Tuh, kalau yang D dua-duanya negatif. Kemudian untuk kuadran 3, kalau kuadran 4 hasil dari pengurangan absisnya negatif ya, X-nya, Y-nya positif. Oke, ini contoh berikutnya. Seperti ini ya. Jika diketahui azimut AB, azimut BA dikatakan sebagai azimut kebalikannya. Selisih antara suatu azimut dengan azimut kebalikannya adalah 180 derajat. Besarnya azimut BA dapat dengan mudah dihitung. Ya, jadi azimut kebalikan adalah azimut plus minus 180 derajat. Sehingga azimut dari BA adalah azimut AB ditambah atau dikurang 180 derajat. Sekali lagi ya, azimut kebalikannya, misalnya azimut AB diketahui, maka berapa azimut BA? Maka azimut BA adalah azimut AB ditambah atau dikurang 180 derajat. Pada intinya adalah selalu yang menjadi acuan sumbu Y ya, sumbu Y dan searah jarum jam. Itu azimut. Oke, kemudian sudut. Itu tadi azimut ya, azimut referensinya selalu sumbu Y dan searah jarum jam. Nah, kemudian kita akan beranjak ke sudut. Jadi beda, azimut dan sudut beda. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara. Dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya sebentar, not responding. Oke, sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalkan T0, bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas, ya, atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Prinsip pengukuran sudut akan dibahas pada modul selanjutnya, pada bab berikutnya ya. Saat ini pembahasan terbatas pada penghitungan sudut dari dua bacaan horizontal dan dari selisih dua azimut.
Jika bacaan horizontal atau azimut 0A dan 0B diketahui, sudut kanan AOB dapat dengan mudah dihitung. Jadi misalnya diketahui azimut 0A diketahui dan azimut 0B diketahui, maka kita dapat dengan mudah menghitung sudut AOB, yaitu azimut OB dikurang azimut OA, ya. Azimut OB kurangi azimut OA. Oke. Itu adalah sudut AOB. Atau sudut AOB adalah bisa juga dirumuskan bacaan horizontal OB dikurangi bacaan horizontal OA. Jika hasil hitungan negatif, maka hitungan ditambahkan 360 derajat. Oke, contoh soal misalnya gini. Diketahui sudut azimut OA 60 derajat 30 menit. Azimut OB 260 derajat 50 menit. Maka sudut dari AOB adalah azimut dari OB, yaitu 260 derajat 50 menit dikurangi azimut OA 60 derajat 30 menit. Maka sudut dari AOB adalah 200 derajat 20 menit. Oke, begitu ya contohnya. Jika terbalik, azimut OA dikurangi azimut OB, hasilnya negatif. Diperoleh sudut BOA 159 derajat 40 menit. Kalau tadi sudut AOB, kalau ini sudut BOA, dibalik ya. Dengan cara ini, jika diketahui koordinat 3 buah titik, sudut pada salah satu titik tersebut dapat dihitung. Oke, contoh lagi. Diketahui XA, absis A 100,21, ordinat A 100,71 meter. Kemudian absis B 50,28, ordinat B 251,56. Absis C 54,28, ordinat C 51,56. Sudut kanan BAC atau beta sama dengan azimut AC dikurangi azimut AB. Azimut AC pakai rumus yang di atas, arkes tangan ya. Arkes tangan XA min XC dibagi YA min YC. Terletak di kuadran 3. Maka diketahui azimut AC 223 derajat 3 menit 37 detik. Azimut AB 341 derajat 41 menit 9 detik, seperti contoh di atas. Sudut beta yaitu sudut kanan BAC adalah azimut AC dikurangi azimut AB. Azimut AC tadi berapa? 223 3 menit 37 detik. Azimut AB 341 derajat 41 menit 9 detik. Kurangi, hasilnya adalah minus 118 derajat 37 menit 32 detik. Hasilnya negatif ya. Kemudian kalau mau dijadikan positif, maka tinggal ditambahkan 360 derajat. Maka beta atau sudut kanan dari BAC 241 derajat 22 menit 28 detik gitu ya. Satu derajat berapa menit? Ada yang tahu? 1 derajat berapa menit?
Berapa menit? Ada yang tahu? menit, Pak. Ya, satu berarti 1 derajat itu berapa detik? Berapa detik 1 derajat? 3.600. Betul, 3.600 ya. Sama juga, sama kayak jam, menit, detik. Kemudian berikutnya mengenai koordinat. Pada sistem salib sumbu kartesian 2 dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis dan ordinat x dan y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Azimutnya mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. Ya. Rumusnya ini, absis dari B sama dengan absis A ditambah DAB kali sinus azimut dari AB. DAB ini jarak ya, jarak. Jarak AB. Kemudian ordinat atau YB, ordinat B atau YB, yaitu YA atau ordinat A ditambah jarak dari AB dikali kosinus azimut AB, gitu ya. Oke, misalnya kan ini. Kita tahu nih titik A-nya di sini. Kemudian kita juga tahu jarak dari AB berapa. Sehingga yang kita hitung adalah koordinat titik B itu absisnya berapa, koordinatnya berapa, itu yang akan kita hitung. Caranya dengan rumus tadi ya. Ini contohnya, diketahui jarak titik AB 56,55 meter, azimut AB 60 derajat 52 menit, absis A 100,34 meter, dan ordinat A 200,97 meter. Maka absis B sama dengan rumus yang tadi, XA ditambah jarak AB DAB sinus azimut AB. Azimut AB-nya di sini adalah 60 derajat 52 menit ya. Begitu juga YB dengan rumus yang tadi, sehingga diperoleh bahwa absis A-nya ketemu sekian dan ordinat B, YB ketemu sekian. Oke, itu untuk penentuan koordinat. Kemudian berikutnya satuan sudut. Satu lingkaran 360 derajat. Kalau dijadikan radian, 2 pi radian sama dengan 400 grad. Ini bacanya 400 grad ya. Satu radian adalah 57,2957795 derajat untuk satu radian. Satu radian kalau dalam derajatnya segini, 57,295. Kalau dalam menit tinggal dikalikan aja ini ya, kali 60. Kemudian kalau satu radian berapa detik, tinggal dikalikan 57,29 ini kalikan 3600. Kemudian konversi derajat ke radian. 1 derajat 0,017453. 1 menitnya sekian, 1 detiknya sekian. Gitu, konversi satuan sudut. Oke. Sekarang coba Robi Maulana, coba monitor Mas Robi Maulana.
Ya Pak. Coba share screen dulu Mas, presentasi Share dulu screen. ya. Present now. Iya, present now terus pilih yang screen ya, pilih yang screen. Coba buka, udah di download belum materinya? Buka Google Classroom. Google Classroom ya. Oke. Oke, coba Mbak Romarta monitor. Romarta. Ya, Pak. Coba Mbak silakan dibaca soal nomor 1 lalu dijawab. Pada rumus perhitungan jarak dari dua titik yang diketahui koordinatnya, bisakah rumus perhitungan absis dan ordinatnya terbalik? Ya, coba dibuka-buka dulu materinya, kemudian dijawab. Udah download materinya belum, Mbak Romarta? Tadi udah minta sama Anissa Pak link Google Classroom-nya, tapi katanya ID-nya kodenya sama Bapak doang gitu. Yang lain apa kodenya kita? Teman-teman yang lain apa kodenya? Ini Mas Robi Maulana, apa kodenya? Coba buka Google Classroom-nya yang tadi. Google Classroom 3. Yang ini. Back coba. Apa kodenya ya? Lupa. Ya, nggak ada Pak kodenya di sini. Apa ya kodenya ya? Harus ini Pak, kelasnya. Hah? Gimana? Terus harus dosennya Pak. Ada kodenya kalau dosen di akun Loh, tapi kemarin dosen. kan saya nggak ngasih kode kan? Langsung bisa kan? Klik link. Kalau kita sebagai mahasiswa dia nggak kelihatan Pak di Google Classroom Pak kodenya. Bukan, kemarin kan di grup kan saya kasih link. Itu kan saya nggak ngasih kode, cuman link aja saya kasih, kok bisa langsung masuk. Ada kode juga Pak di situ Pak. Coba di share ulang linknya, masih nyimpen nggak di grup? Bentar ya Pak. Di grup coba. Kodenya boleh ditulis atau Di grup aja, coba Mbak Romarta cek di grup. oke. Iya Pak, itu lagi di Itu udah di share. Cek aja. linknya nggak bisa dibuka, pakai ini dulu ya coba pakai kode. Pakai kode aja. Ya. L6
Ya. Udah join di ini. Oke, nah Google coba Classroom. dibuka materinya coba Mbak. Di kira-kira jawaban nomor 1 apa? Pada rumus penghitungan jarak dari dua titik yang diketahui koordinatnya, bisakah rumus penghitungan absis dan ordinatnya terbalik? Apa Mbak Romarta? Bisa? Iya atau Pak, tidak? ini lagi di ini Iya. dicoba mau menjawab. Oke. Kalau menurut saya itu Kenapa? Alasannya kenapa? karena kan dia dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Terus? Kalau misalnya dari dia itu kan berputarnya kalau dibalik kan negatif. Jadi kalau negatifnya kan harus diputar positif lagi gitu. Jadi jawabannya apa? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Bisa Pak, bisa. Loh, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa Pak. Bisa, alasannya. Ya yang tadi itu Pak. Alasannya bisa karena apa? Karena dia kan tadi dari 360 dari 0 derajat sampai 360 derajat harus positif. Sedangkan kalau misalnya dia berputar ke arah negatif, kan kita harus mengubah juga positif. Jadi kan tetap aja bisa sama-sama positif gitu Pak. Berarti bisa dong. Oke. Bisanya udah benar, cuman alasannya masih kurang tepat ya. Bisanya udah benar, bisa terbalik. Oke, terima kasih Mbak Romarta. Coba Pak. Calvin Swandi. Calvin Swandi. Mau Pak, lagi makan Pak? Nggak apa-apa, coba dijawab. Kira-kira apa? Nomor 2 ya Pak? Nomor 1. Oh, nomor 1. Alasannya. Sebentar Pak. Atau coba ini ya, Calvin, monitor Calvin. Ya Pak. Calvin, siapkan jawaban nomor 1. Tadi udah bener tadi Mbak Romarta bisa terbalik, tapi alasannya masih ini ya, belum terlalu tepat. Calvin, jawaban nomor 1 siapkan. Aji Fajar, monitor. Aji Fajar, siapkan jawaban nomor 2 ya. Aron Sufi. Ya Pak.
Siapin jawaban nomor 3. Saya Ya. lagi bawa mobil, Pak. Mau jemput orang tua, Pak. Oke. Kalau gitu Felix Sirait. Mas Felix. Mas Felix, monitor. Ya Pak, Siapin jawaban nomor 3 ya. nomor 3 Pak. Oke. Iwan Saudara. Iwan Saudara. Nggak ada suara. Sendia Kalaning. Sendia Kalaning, monitor. Nggak ada suara. Denis Putri. Denis Putri. Nggak ada suara juga. Ahmad Lutfi. Ada. Nomor 4 Mas ya. Wah, nomor 4 ya. Heeh. Apa ini tulisannya? Al 8 bit. Rifki. Al Rifki. Nggak ada. Pak, Ya. maaf Pak, tadi saya sholat bentar. Oke, Sendia Kalaning. Nomor 5 ya, Mbak ya. Siapin jawaban ya. Iya Pak. Nomor 5 Sendia Kalaning, terus Robertus. Pak. Ya, nomor 6 Mas ya. Oh iya, Pak. Nomor 6, Pak ya. Nomor 6. Konversi satuan. Oke, 10 menit ya. Nanti saya tanya lagi. Nanti masing-masing presentasi. Iya. Sama hanya A sama sampai D, Pak ya. A sampai D. Oh iya, Pak. Ya, dibuka dulu materinya kalau belum di-download di Google Classroom, pelajari. Mas Robi Maulana tetap ya, presentasinya tetap di ini aja, dipresentasikan. Ya benar yang tadi. Siap. Ditampilkan aja yang tadi barusan. Nah, yang ini. Coba di zoom dikit, bisa nggak di zoom? Di zoom itu pencet kontrol di keyboard, sama kalau pakai mouse scroll ke atas. Nggak bisa ya? Oke. Ya. Oke, 10 menit nanti coba masing-masing presentasi. Kalau udah siap jawabannya.
Pak Edi. Iya, gimana? Ya, gimana? Pak, ini yang pada rumus perhitungan jarak dari dua titik yang diketahui koordinatnya, bisakah rumus penghitungan absis dan koordinatnya terbalik? Nah, ini jawabannya menurut keterangan yang ada di materi itu pengurangan absis atau koordinat boleh saja terbalik. Hasilnya akan tetap sama karena pengurangan itu dibuat gradakan. Apa contohnya juga diterterakan? Ya, betul. Ya gitu ya. Udah, Pak. Ya, itu untuk yang nomor 1. Baik, Pak. Nomor 2 udah dapat. Nomor 2 siapa tadi? Jadi Pak, belum Pak. Hah? Belum Pak. Masih nyari? Oke, dicari dulu. Kita tunggu ya. Bagus tadi nomor 1. Siapa tadi? Mas Calvin ya? Ya, Pak. Kelvin Swandi. Oke. 2 digit depan 19, 2 digit belakang 39, Pak. Siap, mantap. Oke, Mas. Terima kasih. Yang lanjutnya nanti masih kita tunggu ya. Belum 10 menit. Pak. Bapak, Ya. saya coba jawab, Pak. Nomor berapa nih? Nomor 5. Nomor 5 apa beda bacaan horizontal? Oke, silakan, Mbak. Dari materi yang Bapak kasih di share Google Classroom, di bagian C sudut itu menjelaskan bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai asimut dua titik. Pada teodolit tertentu, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut magnetis suatu garis. Asimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas. Apakah benar? Jadi intinya apa? Coba dirangkum, Mbak. Bedanya apa? Dirangkum. Bedanya dari horizontal bisa dapat dari pengukuran teodolit, sedangkan azimut bisa didapatkan dari pengukuran kompas atau dari hasil hitungan dua titik. Oke. Dari kompas atau hasil hitungan dua titik. Yang telah diketahui koordinatnya. Itu untuk azimut ya. Iya. Oke, bagus. Oke, bisa masuk. Terima kasih, Mbak. Siapa nih, Mbak Sendia? Sendia Kalaning. Makasih, Pak. Lanjut yang lain. Nomor berapa? 2, 3, 4, 6. Masih nyari, Pak. Oke. Yang lain juga dicatat ya. Barangkali keluar ujian kan. Teman-teman yang lain jawabannya dicatat.
Ini Pak. Ya, Saya Adi Pak, bisa untuk nomor 2 Pak. oke, silakan Mas. Betul Pak. Ya. Seperti yang diutarakan Kelvin tadi Pak, bisa dibalik Pak. Cuma untuk penghitungan azimut ini nanti jadinya rumusnya juga berubah Pak. Maksudnya gimana? Bisa juga dibalik Pak. Nah, bisa juga dibalik. Terus Tapi alasannya? rumusnya berubah. Contohnya. Contohnya untuk rumuskan keburukan akan nanti dikalinya XB kurangi SA dibagi YB kurangi A. Jadi dihitung keuntungan terbaliknya akamnya X kurangi XB bagi YA min YB sama dengan asimil BA. Oke, jadi jadinya kebalikannya Mas ya. Ya. Jadi yang sebelumnya azimut AB kalau dibalik jadi azimut BA gitu. Oke, bagus. Terima kasih Mas Adi. Lanjut, yang lain? Pak, Siapa nih? Robertus Pak. Iya, Mas Robertus. Gimana Mas? Ya dari materi yang PDF yang Bapak share di Google Classroom. Nah setelah saya ketahui radiasinya Pak, itu dia bisa kembali juga dari rumusnya Pak. Misalnya gimana? Nah, misalnya contohnya, ya di sini R radiannya itu kan 1,34 yang untuk A-nya radiannya. Ya kebalikannya di sini kalau kita jumlahkan hasilnya dari radiannya itu dia kebalikan, contohnya di 1/3 lisen radian. Nah baru dia kebalikannya pas apa itu rumusnya itu Pak? Apa rumusnya? Radiansinya per 3 kali 180 per radiansi. Nah baru dibalikannya lagi, kebalikannya untuk dia sama dengan 180 radian per 3 radians dibagi 3 radians per 3 radian sama dengan 60 derajat. Berarti hasilnya berapa Mas? Yang 1,34 radian tuh berapa derajat? Hasilnya jadinya Pak 76,776 derajat busur yang di sini yang saya ketahui 76, dari materi yang 76,776 derajat busur. 76,776 derajat. Derajat busur Pak. 1,34 radian. Oke, coba ya kita cek. Kalau yang untuk nomor 2 nih. Kalau yang untuk nomor 2, lanjut. Nomor 2 kalau berapa? untuk nomor 2-nya 100 sama grade. juga Pak, kebalikan juga hasilnya. 100 grade. Itu berapa derajat? Hasilnya apa? Jadinya 15 derajat. 15 derajat. Yakin? Iya.
Dapatnya dari mana? Tapi yang satu yang aku ambil dari materi yang disebutkan Bapak itu saya konversinya dari situ Pak. Dari contoh yang pertama. Iya, berapa derajat jadinya? 100 grad berapa derajat? Hasilnya 15 derajat. Nah, dapatnya dari mana 15? Dari dia radiansinya per 12 kali 180 derajat Pak. Per 12 kali 180. Nah, masih belum Mas, masih kurang tepat ya. Ayo, berapa kira-kira? 90 Pak. Ya, 90. Ya, 90 ya. oh iya 90 Pak ya. Iya di sini 90 Pak. Ya. Ya salah aku. Salah tentuin. Oke, mantap Mas. Lanjut berikutnya. Berikutnya berapa tuh? Yang C. Yang C-nya Pak. Iya. Ada Pak yang untuk C-nya tadi ya. Untuk C-nya 30 200 360 Pak. Kenapa 360? Karena dapatnya dari dikalikan mana, Mas? dia mana aku dapat tadi ya? Pak. Dari mana aku dapat tadi ya? Aku rumusku tadi. Bentar ya Pak. Oke. Lupa aku jalan rumusnya tadi. Nah dia hasilnya dari situ Pak, dia 2 kali 180 derajat. Baru ingat. Berarti Hasilnya 360 derajat. pi per 2 radian sama dengan berapa derajat? Pi per 2 radian sama dengan Kali 180 per radian. berarti hasilnya berapa Mas? Berapa derajat? 2 radian hasilnya 360. Kalau dia dikali 2 lagi hasilnya 114,59 derajat. Hasilnya berapa? Pi per 2 radian sama dengan berapa? 360 derajat Pak. Kalau hanya dia 2 radias hasilnya Maksudnya kan yang C apa tuh yang C? Pertanyaan yang C. Rumusnya itu Pak, bacanya. Pertanyaan yang C itu apa? Coba Mas, dibaca dulu. 2 radian Pak. Hah? Itu lambang bacanya itu apa Pak? Lupa tuh. Apa kira-kira? Bacanya apa? Teman-teman yang lain bisa bantu? Jari-jari mungkin. Tiba sini. Apa?
V. Cer- ya. V. Yang C. Yang C. Yang C. Yang nomor V 6 per itu 2 loh. radian itu. Yang C 3,14. Bukan, maksudnya yang C itu apa? Soalnya dibaca dulu coba. Cari ya. V per 2 radian. Nah, pi per 2 radian itu berapa derajat? Hasilnya 360 derajat, Pak. 360. Oke, dapatnya dari V per 2 kali 180 derajat per V. Oke. Itu menurut Mas Robertus ya. Coba teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak? Apa ada pendapat lain? Kita Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain setuju nggak? Fatoni, gimana Fatoni? Setuju nggak Fatoni? Fatoni? 90 derajat itu, Pak. Siapa nih? Saya Robi Mulan. Mas Robi. Kenapa 90, Mas? Di sini didapat rumusnya I per 2 itu kan setengah dari lingkaran 180 derajat Terus? dibagi 2. Ya, 90 ya. Mas Robertus 90 ya. Oh, berarti dia masih dibagi, Pak ya? Iya, dibagi 4. Kalau 2 pi kan 360. Iya. Kalau 1 pi 180. Kalau setengah pi berarti 90. Ya. Oh, berarti sama hasilnya sama dengan nomor 2 ya, Pak? Iya. Sama. Kenapa bisa, Pak? Ya memang seperti itu. Karena sudah rumusnya begitu teorinya. Tadi kan 2 pi radian kan 360. Itu kalau 2 pi. Ya. Kalau 1 pi 180, ya kan? Mm. Kalau setengah pi, ini kan yang ditanya setengah pi nih, pi per 2, 90. Dan iya, Pak, sedangkan yang saya pahami di sini, Pak, dari materi, kalau dia V per 12 kali 180 per V radian, itu kalau dia kembalikan, dia kan kembalikan lagi, Pak, ujungnya hasilnya 15%. Nah, jika nanti dia dirumuskan lagi untuk 7 V radiasinya per 4 kali 180 V sama dengan 1260 V per 4 V. Nah, hasilnya jumlahnya 315 derajat, Pak. 300. Setelah saya 315 derajat kalau yang untuk nomor 2 karena dia di situ 100 grade. 100. Nah, coba dibuka halaman 45, Mas. Yang E satuan sudut. Halaman 45, Pak ya? Iya, Apa ya? paling bawah. Bagian halaman 45 ya, halaman 45 yang bagian bawah E satuan sudut. Coba Mas Robi Maulana, halaman 45. Nah, ini. Nah, ini. Yang di layar sekarang ini. Itu ya. Bentar, Pak ya. Buka dulu, Pak. Ini lihat di layar aja. Udah di Enggak, karena aku udah kembalikan, Pak. Oke. Ya, ujung. Nah. Kan itu hasilnya, Pak. Di situ kan 228, M kan? yang halaman 45. Iya, Pak, yang halaman 45 yang kulihat. Itu kan satu lingkaran 360 derajat. Sama Iya. dengan 2 sama dengan 2 pi radian. Betul, Pak. Nah, itu. Berarti kalau 2 pi 360, kalau setengah pi berarti 90, ya. Oh ya, oke, Pak. Ah. Oke, Pak. Nah,
Nah, kemudian yang D apa coba yang D? Yang D 9,2498 grad. Apa ya? Berapa derajat kira-kira? Masih belum dapat aku dia. Lupa ya, belum dapat aku. Oke, ya Mas. Aku dikalikan dia, Pak. Pak, 1 radian itu sama dengan 6 derajat. Kenapa gimana? Berat itu sama dengan 0,9 derajat, Pak. Satu apa? Satu grade. Satu grade sama dengan 0,9 derajat. Iya. Betul. Berarti apa, Pak? Ya. 80. Berarti kalau 90, 2498 grade Sama tinggal jawabannya tadi, Pak. berapa derajat? 224 90 derajat, Pak. 81,2. Ya, 81 koma ya. Berapa Pak hasilnya, Pak? 81 koma berapa tadi? 125. Ya, itu ya. Oke, coba bintang Sumintar. Ada bintang Sumintar. Bona Harahap. Bona ada Bona. Aldi Rizky. Tadi yang nomor ini belum nih. Nomor berapa? Nomor 3 apa? Nomor 3 belum, nomor 4 belum. Nomor 3 tadi siapa sama nomor 4? Itu alat ukurnya menggunakan theodolit sama pas. Oke. Nomor 4. Nomor 4 siapa tadi? 4 tadi Pak, Kalvi Swandi. Udah ya? Belum ya? Aku nomor 1, Bang. Nomor 1 ya? Siapa nomor 4 tadi ya? Sorry Kevin. Udah biasa. Nomor 4 siapa? Kalau nggak salah Aro Pak, Aro Sufi. Aron tadi izin nyetir. Izin kenapa? Siapa Aron tadi habis Aro? Oh, Aaron. Habis Aaron tadi Pak siapa? Bang Felix. Oh, Felix. Oh ya Bang Felix. Felix udah tadi. Apa tadi Mas? Aku nomor 3 tadi. Yang nomor 4 Terus? siapa ya? Aning nggak Aning?
Ani nomor 5. Nomor 5. Siapa nomor 4? Belum ya? Coba Mas Mardianto nomor 5. Jawab dulu, Pak. Nomor 4, Pak. Nomor 4, Mas Mardianto nomor 4. Nomor 5 yang pertama. Nomor 4 Mas Mardianto coba. Nggak ada suaranya Mas Mardianto ya. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Yusuf Zainuddin. Ada Yusuf? Mungkin jaringan, Pak. Jaringan ya. Hmm. Rian Mutolib. Ada Rian Mutolib? Loh, Pak. Nomor 4 coba Mas. Apa kira-kira Mas nomor 4? Oke, Pak. Sangat panjang itu jawabannya, Pak. Mengapa kita memperhatikan kuadrat dalam hitungan Asimov? Kenapa? Kenapa harus memperhatikan kuadran dalam perhitungan azimut?
Buset. Jadi teman-teman ada yang bisa bantu? Saya lagi nyari-nyari. Ya, gimana? Coba. Karena hitungan akan mungkin negatif atau positif. Jika positif, artinya mungkin terletak di kuadran 1 atau 3. Jika negatif, artinya mungkin terletak di kuadran 2 atau 4. Jadi harus betul-betul diperhatikan Pak. Coba kenapa harus Karena ini memperhatikan apa ya? kuadran? Acuan ya, Pak ya. Acuan gimana? Karena kuadran itu adalah gimana soal? Apa kita harus memperhatikan? Ada soalnya? Mengapa dalam perhitungan azimut harus memperhatikan kuadran? Mempermudah mengetahui volume ya Pak. Agar bisa menghitung manual Pak. Karena ini acuan, Pak. Acuan apa tuh? Acuan untuk ini. Volumenya Pak. Volume apa? Menentukan arah, Pak. Menentukan sudut arah. Menghitung sudut arah. Sudut arah? Iya. Misalnya gimana? Sudut arah gimana? Gimana Pak? Tolong Aldi. Sudut arah gimana tadi? Permisi Pak. Ya. Itu Aldi, saudara Aldi, tolong. Mungkin mic-nya. Aldi. Tolong Salah. Bagaimana kira-kira? gini Pak. Mm-mm. Apa tuh namanya? Kenapa kuadran itu sangat penting? Perlu diperhatikan. Ini karena kan kalau apa namanya? Kuadrannya berada di kuadran 2, hasilnya harus ditambahkan dengan 180 derajat.
harus ditambahkan dengan 360 derajat. Terus Ya, seperti itu yang saya ketahui. kalau kuadran 1 Kuadran 1 ditambahkan 0 derajat. kuadran 2 Kuadran 2 ditambahkan 180 derajat. kuadran 3 Kuadran 3 sama Pak, 0 juga. Pak 180 derajat. kuadran 4 Dan kuadran 4 juga masih 3 derajat. kuadran 4 berapa? 360 derajat. 360. Oke, begitu ya. Jadi mengapa kuadran ini penting dalam perhitungan azimut? Karena dia menentukan hasil akhirnya, ya. Menentukan hasil akhirnya sesuai dengan letak kuadrannya. Kalau dia di kuadran 1, maka azimutnya ditambah 0. Kuadran 2 azimutnya tambah 180, kuadran 3 azimutnya tambah 180, dan di kuadran 4 azimutnya ditambah 360. Ya, jadi menentukan hasil akhir hitungan azimut, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan letak kuadrannya. Setelah dikeluarkan azimut harus ditambahkan angka, apakah itu ditambahkan 0 derajat atau ditambahkan 180 atau ditambahkan 360. Gitu. Gitu ya. Oke. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Habis ini udah nggak ada kuliah kan ya? Ada kuliah nggak habis ini? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada ya? Sudah habis Pak. Oke, Iya. siap. Nggak ada, Pak, Jadi habis. begitu ya. Oke, nanti ya dipelajari lagi, barangkali nanti ada yang keluar ujian. Kita UTS Oh, iya, kapan? Pak. Nggak tahu, Pak. Belum ya? Mungkin sekitar 3 minggu lagi Pak. Ini pertemuan keberapa nih? Kelima? Keempat, Pak. Empat Pak. Oh, keempat. Oke dah, siap-siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita Selamat akan malam. pertemuan lagi, Pak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.